kendaraan warga yang memilih melakukan mudik usai Lebaran hari pertama. Antrean kendaraan sempat mencapai 2 hingga 3 kilometer. Rekayasa arus balik kendaraan pada Lebaran diberlakukan pada tanggal 3 hingga 6 April. Puncak arus balik sendiri diperkirakan terjadi pada hari Minggu 6 April 2025. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi langkah putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, yang berkunjung menemui Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Gibran menilai sosok Didit Hedi Prasetyo sebagai sosok yang bisa diterima semua pihak. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cindy Permadi dan My Sister Tarigan. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. My Sister, silakan. Terima kasih Cindy. Kita ke sorotan pertama saudara. Penumpang pesawat Jetstar tujuan Bali Melbourne mengamuk dan mencoba membuka pintu darurat. Insiden ini menyebabkan pesawat terpaksa kembali ke bandara keberangkatan. Keributan di dalam pesawat ini beredar luas di media sosial Australia. Belum jelas apa pemicu atau alasan penumpang itu mengamuk hingga berupaya membuka pintu darurat. Sejumlah penumpang lain dan kru pesawat menghalangi tindakan yang membahayakan penerbangan. Kepala Humas dan Divisi Hukum Bandara Ngurah Rai bilang, pesawat Jetstar GQ34 terbang ke Australia pada Senin malam kemarin pukul 24.05 WITA. Setelah terbang sekitar 2 jam, pesawat yang membawa 208 penumpang itu kembali landing di Bandara Internasional I Ngurah Rai. Selanjutnya, para penumpang kembali diterbangkan secara bertahap sebanyak 4 kali pada hari ini. Dari informasi yang kami dapat 1 orang yang mencoba aktivitas. Kalau jumlah penumpang yang yang sudah berdampak berapa banyak? 208 jumlahnya. Jadi pesawat itu kan kembali. Pesawat kembali, dia berangkat kosong tadi flight. Nah, penumpangnya ini diinapkan. Nah, kami ada 4 flight 1 hari penerbangan ke Melbourne. Jadi para penumpang yang terdampak ini digeser ke pesawat berikutnya hari ini. Oh, berarti dibagi 4. Sudah berangkat semua. Arus lalu lintas arteri Pantura di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon padat merayap Selasa siang. Aktivitas di hari kedua Lebaran diramaikan warga lokal yang memadati ruas jalur arteri. Antrean kendaraan itu mencapai 2 hingga 3 kilometer. Selain warga Cirebon, sejumlah warga yang baru melaksanakan perjalanan mudik setelah sholat Idul Fitri dari Jakarta juga mulai memasuki enggan terjebak macet saat puncak arus mudik. Hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur Kalimalang masih terlihat pemudik lokal menuju Bekasi dan Cikarang. Meski demikian, ruas jalan Kalimalang masih dalam kondisi ramai lancar. Di hari kedua Lebaran, suasana ruas jalan Kalimalang Jakarta Timur masih terlihat pemudik sepeda motor menuju luar Jakarta. Beberapa pemudik dengan barang bawaan di sepeda motor masih terjadi hingga Selasa siang. Arus lalu lintas di Kalimalang menuju Bekasi dan sekitarnya masih didominasi warga yang ingin bersilaturahmi. Wilayah Kalimalang khususnya di TL Haji Naman untuk arah ke Bekasi yang kita lihat terpantau hanya warga sekitar yang mengarah ke Bekasi untuk silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Yang untuk ke arah timur jauh sampai sekarang sudah tidak ada. Di hari kedua Lebaran, stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat dipadati calon penumpang komuter lain.
sebagian besar warga masih memanfaatkan hari kedua Lebaran untuk berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah sanak keluarga. Sebagian besar calon penumpang ini didominasi oleh sejumlah keluarga yang akan melakukan mudik lokal untuk bersilaturahmi bersama keluarga atau kerabat. Tradisi ini memang kerap dilakukan bila tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Bintara 14 Bekasi. Oh, memang di hari kedua biasa lebaran di tempat rumah keluarga, Pak ya? Ya, kalau kita nggak mudik ke kampung, kita berkunjung ke rumah saudara. Rame nggak, Pak? Kalau untuk sekarang nih, Pak, stasiun? Kalau stasiun ini rame, dari stasiun Sudibara ke stasiun Tanah Abang rame. Oke, memang tradisi ya, Pak ya, setiap tahun ya, Pak? Ya, tradisinya itu. Sementara itu, arus lalu lintas di Cipali kilometer 188 padat merayap. Situasi ini terpantau hingga pintu masuk tol Palikanci kilometer 189 Cirebon, Jawa Barat. Tol Cipali ramai dengan kendaraan asal Jakarta dan Cirebon. Hingga Selasa siang, data Astra Tol Cipali, 20.000 kendaraan melintasi tol Cipali. Angka ini naik 100% dari hari Lebaran pertama kemarin. Menjelang sore ini, arus lalu lintas di tol Cipali mulai terurai. Pantauan situasi terkini libur di hari kedua Idul Fitri, kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat, dan Stefanus Wage di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Kita ke Cirebon terlebih dahulu. Syahri, bagaimana pantauan hari kedua Lebaran? Apakah pemudik yang mulai melakukan perjalanan usai Lebaran masih marak di sana? Masih sangat ramai mungkin? Ya, baik My Sister Tarigan di studio dan selamat sore saudara. Betul sekali bahwa sampai saat ini jumlah pemudik yang melaju dari arah Jakarta dan sekitarnya masih melakukan perjalanan mudik menuju beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Mereka melintasi di kecamatan tempat saya melaporkan kepada Anda, My Sister, ada sekitar 2-3 km hambatan atau kepadatan ini terjadi. Kami tadi melakukan pemantauan di beberapa titik, ada di desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, memanjang sampai desa Tengah Tani yang berada perbatasan dengan kota Cirebon yang melaju ke arah Jawa Tengah. Sebagian besar mereka adalah kendaraan roda 2 yang seperti layaknya kita lihat pada saat puncak arus mudik kemarin, yakni mereka bergerak ke beberapa wilayah bersama dengan teman-temannya atau rombongan atau istilahnya konvoy, kemudian sebagian juga bersama keluarganya, tentu dengan membawa beberapa barang-barang di bagian depan dan juga bagian belakang. Ini salah satu yang bisa kita identifikasi sebagai pengendara yang memang merupakan pemudik, dan juga beberapa plat nomor mereka itu bukanlah plat wilayah 3 Cirebon, artinya yang berlabelkan huruf E. Beberapa diantaranya adalah B, D, AA, AG, dan beberapa plat nomor lainnya. Kemudian tidak hanya itu, My Sister Tarigan, bahwa kepadatan ini juga sempat terjadi di ruas tol Cipali dan juga masuk kepada ruas tol Palimanan Kanci. Dua jalur tol ini merupakan tol yang berada di wilayah kota dan kabupaten Cirebon yang menghubungkan dengan tol Trans Jawa menuju Jawa Tengah. Kepadatan ini terjadi sejak 188 sampai sekitar 190 yang tadi kami lihat melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Kondisi ini juga sesuai dengan data yang disampaikan oleh Astra Tol Cipali bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan yang terjadi pukul 00 pada Selasa dini hari tadi sampai pukul 9 pagi tadi ada sekitar 20.000 lebih kendaraan yang melintas. Atas dasar itu ada beberapa kepadatan sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem kontraflow dari kilometer 159 sampai kilometer 169 tol Cipali. Sejumlah petugas juga sudah berusaha untuk melakukan pelancaran dari kepadatan ini sehingga akhirnya sampai saat ini beberapa pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah sudah dapat melaju ke beberapa wilayah lainnya. My Sister. Ya, kalau dari pantauan Anda ternyata di hari Lebaran ini masih sangat ramai padat di sana. Lalu kemudian tadi Anda menjelaskan bahwa mayoritas juga merupakan pemudik pengendara roda 2. Artinya adakah pengamanan khusus dari pihak keamanan, pihak polisi begitu sehingga perjalanan mudik tetap lancar, menghindari kecelakaan dan lain sebagainya? Yang kami pantau di lokasi sejak kemarin pada saat Idul Fitri, ada 2 upaya yang dilakukan oleh petugas kepolisian.
Pertama adalah mereka menyiagakan beberapa personil tepat di pos pengamanan Weru yang berada di sekitar 100 meter saya melaporkan kepada Anda, My Sister. Di sana pihak kepolisian terus berupaya melakukan pelancaran arus bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan juga sejumlah pelajar pramuka yang juga ikut serta melakukan pengamanan. Tidak hanya itu, sejumlah ruas yang memotong perjalanan para pemudik ini juga sementara ditutup. Yang sebelumnya dibuka pada saat kondisi sudah lengang, H-1 Lebaran, sekarang kembali ditutup. Memang kita lihat, My Sister, tidak hanya sekedar pemudik, ada banyak juga kendaraan dari wilayah Cirebon dan sekitarnya melaju ke beberapa wilayah sanak saudara mereka di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ada juga yang hendak melaju beberapa atau menuju ke beberapa tempat wisata, terutama di Kabupaten Kuningan yang kita ketahui tempat wisatanya cukup banyak sekali. Akhirnya pergerakan kendaraan baik dari pemudik maupun kendaraan lokal atau warga-warga sekitar itu tumpah ruah di jalur utama Pantura sehingga memadati ruas Pantura yang memang sebelumnya hanya didominasi oleh para pemudik pada saat arus mudik, kemudian sebelumnya hanya pemudik lokal, sekarang malah bercampur antara pemudik yang melakukan perjalanan setelah Idul Fitri dan juga para pemudik yang hendak menyambung tali silaturahim pada momen Idul Fitri tahun ini, My Sister. Ya baik, terima kasih Arais. Sekarang kita ke Kalimalang dan Stefanus. Stefanus, bagaimana situasi terkini di jalur alternatif Kalimalang pada libur Lebaran di hari kedua? Apakah juga sama seperti tempat sebelumnya di Cirebon masih ramai katanya? Ya, Sister dan juga di Kalimalang ini menuju arah Bekasi masih terpantau ramai lancar, meskipun berbeda dari 2 jam sebelumnya yang memang agak padat kendaraan dibandingkan dengan sekarang. Namun kepadatan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan beberapa jam sebelumnya. Warga memilih mudik di hari kedua ini, terutama para pemudik lokal ini, memang dikarenakan ada beberapa alasan. Di antaranya hari pertama mereka lebih mengutamakan atau lebih dahulu bersilaturahmi dengan keluarga ataupun kerabat di sekitarnya yang berada di Jakarta. Dan hari kedua ini dimanfaatkan mereka untuk mudik ke rumah saudara dekat, orang tua ataupun kerabat dekat di Bekasi ini. Begitu, Sister. Ya baik, tapi apakah mungkin sekarang yang tampak di layar ramai lancar, tetapi apakah tetap disiapkan antisipasi oleh pihak keamanan sehingga kalau terjadi kemacetan sudah ada antisipasi yang disiapkan? Ya, di belakang saya ini, tak jauh kira-kira 20 meter di belakang saya ini ada pos pengamanan operasi ketupat dari Satlantas Jakarta Timur. Pos ini selalu berada di lokasi ini untuk disiagakan dalam operasi ketupat atau digunakan sebagai pengamanan arus mudik di jalur Kalimalang ini, begitu, Sister. Stefanus, biasanya kalau di mudik lokal begitu, masyarakat itu tujuannya kemana saja yang paling banyak? Ya, Sister dan juga pemirsa, untuk pemudik lokal di jalur Kalimalang ini rata-rata mereka dari Jakarta itu menuju ke Bekasi dari Cikarang. Dan mereka memang sengaja menggunakan siang hari karena di pagi hari itu mereka juga menggunakan waktunya untuk urusan pribadi seperti berlibur atau bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya, begitu, Sister. Terima kasih Stefanus atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Arai. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Selamat kembali bertugas. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saudara, hari kedua Lebaran wisata Bahari Kejawanan Cirebon ramai pengunjung yang ingin menghabiskan waktu libur Lebaran di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, Kompas Petang segera kembali. Dan arus kendaraan di kawasan Simpang Gobing Garut, Jawa Barat, Selasa sore terpantau ramai. Ramainya arus kendaraan dari arah Bandung dan Jakarta menuju pusat kota Garut menyebabkan pelambatan arus. Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat Idul Fitri ya.